Kalau lu sendiri gimana? Lu kasih masukan aja versi Untuk lu. krisis identitas, terus terang, saya juga masih belajar. Awal-awal tuh krisis identitas itu, ya itu pada saat awal-awal kena putus sama pacar, bukan pacar sih, gebetan bahkan. Belum memiliki, tapi sudah patah hati. Ya. Aduh. Itulah, hati-hati. Jangan menganggap kayak, ini gue udah... Pasti breakdown banget ya mentalnya. Wah, iya. Terus kayak, anjing ngapain nih gue? Aduh, berkata-kata kasar. Ngapain? Akhirnya gue bisa menyalurkan ke tempat yang lumayan positif lah waktu itu. Jadi lumayan ngulik beberapa forum dan masuk ke Kaskus, akhirnya belajar di situ. Jadi Oh, gitu awal ceritanya. penyaluran energinya kan biasanya kan ada yang Positif mungkin, dan negatif. iya, kalau Mabok, negatif, ngapain. mabok, narkoba dan segala macam. Kebetulan gue nggak ngerokok juga, jadi Kita berdua nggak ngerokok guys. iya kebetulan, jadi ya alhamdulillahnya dialihkan ke hal-hal positif, salah satunya berkomunitas itu gitu. Jadi kan di sana kan ketemu insight-insight atau pencerahan-pencerahan pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar. Kalau di zaman SMA kan atau di awal-awal kuliah itu ya paling teman-temannya teman-teman SMA, Gitu-gitu doang aja ya. paling teman rumah gitu kan. Nah ini gue ketemu, dia orang, gue kan domisili daerah Bintaro lah. Dia orang Jakarta Utara, dia orang Bekasi, ceritanya pasti beda-beda tuh. Dan lu mendapatkan kayak, oh ternyata di daerahnya mereka kayak gini. Atau enggak dia punya cerita, ya kan gue masih, orang tua masih ada waktu itu. Terus ada yang ternyata udah yatim piatu, ada yang orang tua udah nggak ada segala macam. Yang mereka tuh ternyata punya beban yang, lu mah cuman ditolak sama gebetan doang, yang dia struggling misalnya menghidupin adik-adiknya. Jadi kayak lebih kayak membuka aja kalau bersosialisasi, ya meskipun introvert kan kita bersosialisasi lewat internet kan juga bisa kan, kayak komen-komen chatting-chatting, atau zaman sekarang kita ada OME TV dan Omegle zaman dulu juga. Jadi itu kan membuka wawasan juga gitu. Jadi karena lu kenal sama banyak orang, lu jadi kayak ada refleksi dirinya ya. Iya kayak, oh ternyata gue nggak sebegitu menyedihkannya kok gitu. Ternyata gue ada hal-hal yang, masa lu gitu aja nggak bisa, tapi gue kan nggak mungkin ngomong ke orangnya ya. Misalnya kayak, berarti masa ngomong depan kamera aja nggak bisa misalnya gitu, atau segala macam. Tapi kan itu kita simpan aja untuk jadi cerita sendiri. Kayak misalnya, ternyata gue lebih advance dibanding orang-orang ini ya. Misalnya gue ngulik teknologi kayak kamera, handphone. Nah, gue tuh beberapa hal bisa lebih fasih dibanding orang lain gitu, karena gue mempunyai atau privilege lah waktu itu punya internet duluan di rumah dibanding teman-teman kayak gitu. Masih. Tuh bagus juga tuh guys. Jadi kalau kayak tadi ceritanya si Levi, karena lu kenalan sama banyak orang, lu bisa refleksi, lu bisa jadi lebih kenal sama diri sendiri kan. Iya, kalau lu misalnya kesulitan untuk mengenal diri sendiri dengan menanyakan, mungkin lu bisa bertanya dengan situasi sekitar lu atau lingkungan sekitar itu ngebantu iya. banget sih. Karena terus terang juga gue juga nggak begitu dekat sama anggota keluarga, jadi otomatis ya cari cara gimana dekat sama teman gitu segala macam. Kalau misalnya kalian punya privilege dekat sama keluarga, menurut gue lebih baik, karena keluarga pasti akan lebih ngejagain ya gitu, dibanding kalau misalnya lo kalau di luar salah gaul atau segala macam kan kita nggak pernah tahu ya, nggak ada yang jagain lah. Kalau keluarga kan ya lu mau bandel di rumah aja gitu. Misalnya mau mabuk sampai tepar juga ya di rumah gitu, lu tidur ke atas. Tapi kalau lu mabuk di luar ya lu nggak pernah tahu lah, mau cowok atau cewek gitu. Itu sih paling kalau sharing pengalaman dari perjalanan gua lah sampai ke sekarang ini.